Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, jumpa lagi dengan YouTube channel Akarimba. Pada episode kali ini kami akan mengangkat tentang makam Raden Yuda Prawira. Seperti apa penelusurannya? Mari ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri keramat Mbah Yudo Prawiro. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, pada kesempatan kali ini izinkan kami menguak misteri keramat Mbah Yudo Prawiro di makam Caringin yang berlokasi di Jalan Mertilang 9, Kelurahan Pondok Pucung, Tangerang Selatan. Jika kita melihat sang merah putih yang membalut bongkahan batu nisan, jelas beliau adalah seorang pahlawan, pejuang, pembela tanah air. Namun, siapakah sosok misterius ini? Ratusan tahun kabut misteri setia menyelimuti jati dirinya. Tidak ada secuil pun coretan, apalagi bukti sejarah. Ditambah rentan waktu yang begitu jauh, menambah sempurna koleksi misteri napaktilas jejak leluhur kali ini. Dari hasil komunikasi kami, beliau adalah panglima perang termuda pada masa perang Diponegoro. Beliau adalah putra seorang Bupati Wadono, Monconegoro Timur, yakni Ronggo Prawiro Dirjo, yang masih berkaitan dengan Hamengkubuwono I dan Pangeran Diponegoro. Beliau adalah Sentot Alibasa Abdul Mustopo Prawiro Dirjo, atau lebih dikenal dengan sebutan Sentot Alibasa. Menurut sejarawan Peter Carey, nama Sentot merupakan nama samaran perang atau nama julukan yang berasal dari kata Mak Sentot, yang berarti terbang atau melesat. Sedangkan gelar Alibasa yang berarti panglima perang didapat saat belajar ilmu kemiliteran di Turki. Untuk lebih jelasnya, inilah cuplikan kisahnya. Perang Jawa dimulai pada tahun 1825 dan menjadi perlawanan paling berat yang pernah dihadapi Belanda. Bahkan perlawanan Pangeran Diponegoro dan pasukannya itu menyulut semangat perlawanan seorang pemuda 17 tahun. Jiwa perlawanannya terbakar setelah ayahnya meninggal dan negerinya diporak-porandakan Belanda, yang kemudian ia bergabung bersama pasukan Pangeran Diponegoro. Pada 28 Juli 1826, kala itu usia Sentot Alibasa baru menginjak 17 tahun. Dikisahkan awalnya Pangeran Diponegoro hendak mendidik Sentot Alibasa menjadi santri, namun ditolaknya. Ia lebih tertarik membela tanah airnya. Jiwa revolusionernya lebih kuat tertanam.
Ia pun mengikuti perang di berbagai tempat bersama Pangeran Diponegoro. Lalu, pada bulan Agustus 1828, Gusti Basa, salah satu Panglima Diponegoro, gugur dalam peperangan. Sebelum meninggal, ia berpesan agar yang menggantikannya, Sentot Ali Basa. Kemudian Pangeran Diponegoro pun menyetujuinya. Lalu, setelah diangkat menjadi senopati, dalam waktu singkat, ia sudah menunjukkan kemampuannya. Pada tanggal 5 September 1828, Sentot Ali Basa dikirim ke Progo Timur dan berhasil memukul mundur pasukan Solewijin, yang kemudian diteruskan peperangannya di Bangelen dan Banyumas, yang kala itu mendapat hasil kemenangan. Menurut de Klerk dalam bukunya The Zappa Orlogven 1825-1830, Sentot Ali Basa seringkali memilih penggerebegan sebagai taktik perangnya. Rupanya kepandaian Sentot Ali Basa dalam perang gerilya membuat namanya dihormati oleh pasukannya. Bahkan pihak Belanda pun kagum. Ia diakui sebagai musuh yang tangguh. Pada tanggal 16 Oktober 1829, kekalahan besar terjadi yang pada akhirnya Sentot Ali Basa menyerahkan diri. Namun kala itu menimbulkan kontroversi karena Sentot Ali Basa dianggap mengambil keuntungan pribadi dari penyerahan dirinya, yang kemudian diketahui Sentot Ali Basa bergabung dengan pasukan Belanda. Dari sinilah kepiawaian seorang panglima perang Sentot Ali Basa dimulai. Pada tahun 1828, ia dikirim ke Padang untuk membendung pemberontakan yang dilakukan oleh para ulama dalam Perang Padri. Namun, bukan meredam pemberontakan, malah ia membela para ulama di sana. Inilah strategi yang monumental dari Sentot Ali Basa dalam upaya mendapatkan persenjataan dan perlengkapan perang lainnya untuk membantu perjuangan tuanku Imam Bonjol melawan Belanda. Pada akhirnya, pihak Belanda mencium kecurigaan dan menahan Sentot Ali Basa di Batavia. Kemudian, pada bulan Agustus 1833, beliau dikirim ke Bengkulu menjalani masa pembuangan. Sentot Ali Basa Abdul Mustopo Prawiro Dirjo meninggal dunia di pembuangan pada 17 April 1855 dalam usia 47 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga semua perjuangan dan amaliyahnya diterima Allah dan diberikan sebaik-baiknya tempat di sisinya. Amin ya robbal alamin. Demikian sepenggal kisah seorang pahlawan tanah air kita yang rela disiksa, dihujat,
dijebloskan ke dalam penjara demi negeri tercinta, Indonesia. Kami atas nama tim Akarimba memohon maaf lahir dan batin, terutama kepada keluarga, keturunan, dan para ahli warisnya, bila tayangan ini tidak sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga menginspirasi dan menjadi bahan renungan diri. Beliau sudah berjuang demi agama dan bangsanya, menjadi satria cahaya sejatinya. Apa yang sudah kita perbuat untuk negeri ini? Mbah Jagat Nurjati mengatakan, anggaplah kebaikan dan kejahatan itu sebagai dua biji dari dua dahan yang berbeda, tetapi berasal dari satu akar yang sama. Oleh karena itu, tinggalkanlah kampung dan pasar, tempat buah-buah itu dijajakan. Pergilah ke akar itu sendiri. Jadilah penjaga akar itu. Dapatkanlah pengetahuan tentang kedua dahan dan buah tersebut, serta tentang sekitarnya. Tetaplah tinggal berada dekat dahan yang mengeluarkan buah-buahan yang manis itu. Lalu makanlah buah yang manis itu sebagai sumber kekuatanmu. Jauhkanlah dirimu dari dahan yang mengeluarkan buah-buah pahit, karena itu bisa meracunimu. Jangan pernah tinggalkan akar itu, agar kau betul-betul tahu tentang buah-buah itu. Keselamatan akan kau dapatkan jika kau setia berada di dekat akar itu. Semoga kau dapat menyaksikan alam semesta yang sedang melaksanakan tugasnya berbenah diri, refresh, yang melalui kehendak agungnya dapat terrealisasi. Biarlah yang harus hidup tetap ada, pemelihara apa yang harus terjaga, dan pelebur apa yang seharusnya sirna. Wallahu a'lam bishawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembahasan tentang Raden Yuda Prawira. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami ucapkan kepada seluruh sahabat Akar Rimba yang sudah memberikan subscribe, like, dan komennya. Banyak terima kasih, karena subscribe, like, dan komen sahabat Akar Rimba semua adalah penyemangat kami untuk berkreasi dan menciptakan video-video berikutnya. Jangan lupa pantang terus video-video dari YouTube channel Akar Rimba. Salam cinta leluhur Nusantara.